Cek, cek. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bapak. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum masuk materi, di sini Bapak akan mengajak kalian bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, kita nyanyi sama-sama ya anak-anak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai anak-anak. Nah, di sini apakah semuanya sudah hadir? Sudah, Pak. Oh, ya. Soalnya tadi suaranya sedikit yang nyanyi ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah, mungkin karena malu-malu. Nah, pertama di sini Bapak mengajak kalian mempelajari materi ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran di sini yaitu satu, dengan mencermati teks, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Nah, yang kedua, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Nah, yang ketiga, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Yang keempat, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Nah, yang pertama, itu pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Ya, kalian ketahui seperti di hutan-hutan itu ya anak-anak. Nah, kemudian ekosistem itu terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alam dan ekosistem buatan. Ekosistem alam itu ya dibuat secara alami, yang tanpa campur tangan oleh manusia. Sedangkan ekosistem buatan itu yang tidak alami, yang pembuatannya itu ada unsur campur tangan manusia. Nah, kemudian ekosistem itu terdiri atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, di sini anak-anak diharapkan, Bapak mengharapkan anak-anak untuk membaca ini agar kalian dapat ilmu. Apabila ada yang kurang dimengerti, nanti langsung tanyakan saja pada Bapak ya anak-anak. Bapak kasih waktu 3 menit untuk membaca.
Ya, selesai. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah membaca. Sekarang apa ide pokok yang dibahas pada paragraf tersebut? Ada bisa jawab? Saya Pak, Ya, Paris, apa? ekosistem saling berhubungan dan berkaitan dengan alam lingkungan. Misalkan tumbuh-tumbuhan memerlukan tanah dan air. Hewan misalkan sapi, kambing memerlukan saling berkaitan dengan alam, misalnya dengan tumbuhan. Ya, bagus anak-anak. Kemudian Bapak memberikan paragraf selanjutnya yaitu seperti ini. Coba anak-anak baca lagi ya, anak-anak. Udah? Kemudian setelah membaca, Bapak mau bertanya. Bapak akan memberikan kalian tugas ya, yaitu buatlah kalimat tanya berdasarkan teks bacaan yang berjudul jenis-jenis makanan dengan menggunakan kata tanya dan tanda bahasa yang tepat. Bisa anak-anak? Ya, Bapak meminta 3 saja ya. Nah, kemudian amati gambar di sini. Jadi ada 3 macam hewan. Yaitu yang pertama singa. Singa ini tergolong karnivora karena makan daging. Kemudian ayam tergolong omnivora, yaitu karena dia memakan daging dan tumbuhan. Kemudian zebra tergolong herbivora yang memakan tumbuhan. Nah, hewan herbivora ini merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan, daun, batang, dan biji-bijian. Kemudian karnivora, hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini merupakan haus berburu untuk mendapatkan makanannya. Kemudian omnivora yaitu merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain, atau bisa disebut pemakan segala. Nah, kemudian Bapak di sini menambahkan tugas kalian ya untuk mengamati hewan yang ada di sekitar rumah kalian, dan kalian tulis nama hewan itu, jenis makanannya, dan golongan makanannya seperti contoh di atas ini. Seperti ini anak-anak, mengerti? Ya anak-anak, mengerti? Oh, bagus. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Berdasarkan makanannya, hewan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Kemudian, ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Cara menentukan ide pokok itu, yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Kemudian, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang kemudian, baca kalimat demi kalimat hingga kamu menemukan ide pokok paragraf. Nah, dalam paragraf ide pokok biasanya terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Nah, tandai ide pokok paragraf dengan garis atau dengan memberi warna dengan menggunakan stabilo. Nah, yang terakhir, tandai info penting dalam tiap paragraf bisa dengan menulisnya pada buku catatan. Nah, sekian pada pertemuan kali ini. Apabila kalian ada yang tidak mengerti, bisa tanyakan ke Bapak. Sudah mengerti anak-anak? Sudah Pak. Nah, ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, tadi kita kan di awal mulai dengan berdoa. Sekarang juga kita akhiri dengan berdoa. Ya, kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, ya anak-anak, kalian bisa melanjutkan aktivitas kalian masing-masing. Dan ingat, jaga kesehatan, selalu memakai masker, dan mentaati protokol